Baik, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi 'adda al-jannah 'alal mu'minin wa 'adda an-nari 'alal kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi da'watil Islam wa man jahada fi sabilillah bihaqqi jihadihi wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memuji ini pada Sayyidul Ayyam. Ini adalah sebaik-baik hari dan termasuk waktu yang mustajab yang Rasulullah SAW janjikan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam acara kajian online Islam Kafah yang diselenggarakan oleh Facebook Dakwah Putra Salaman Mars. Senantiasa juga kita bersolawat dan mengirimkan salam kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang pada hari Jumat Rasulullah SAW juga perintahkan kita, kata beliau, "Aksiru sallu alaihi fi yaumil Jum'ah." Perbanyak oleh kalian baca salawat kepada aku pada hari Jumat. Kita juga bersalawat dan mengirimkan salam kepada keluarga beliau, kepada seluruh sahabat beliau, dan kepada seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Baik, ikhwani wa akhwat fillah rahimakumullah, pada kesempatan ini saya diminta untuk menyampaikan kajian dengan tema menjaga spirit takwa pasca Ramadan. Hari ini kita berada di penghujung bulan Syawal. Sebentar lagi Syawal akan meninggalkan kita dan Ramadan juga baru saja meninggalkan kita. Dan tentu tidak ada yang tersisa dari bulan Ramadan kecuali buahnya, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang mukmin, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka takwa itu tidak lain adalah merupakan buah dari ibadah Ramadan, ibadah puasa, saum yang kita kerjakan selama sebulan penuh. Nah, Rasulullah SAW pun mengajarkan kepada kita untuk melanjutkan setelah berakhirnya Ramadan, kita diperintahkan untuk melanjutkan dengan puasa Syawal. Nabi bersabda, "Man shoma Ramadan, tsumma itba'a min sittin min Syawal, kana kasiyam dahar." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, kata Nabi SAW, kana kasiyam dahar, seakan-akan dia berpuasa panjang tahun dari Ramadan tahun itu sampai Ramadan tahun berikutnya. Nah, apa yang tersirat dari perintah Nabi untuk kita mengerjakan puasa Syawal tidak lain adalah bahwa kita diperintahkan untuk menjaga ketakwaan yang telah kita raih di bulan suci Ramadan, menjaga spirit takwa yang telah kita raih di bulan suci Ramadan. Inilah yang dalam bahasa Quran disebut dengan istilah istiqamah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada mereka yang istiqamah. Dalam surah Fussilat Allah menegaskan, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, mereka berpegang teguh dengan kalimat itu sampai mati, maka akan turun mereka kepada mereka menyampaikan engkau tidak perlu takut dan tidak bersedih hati, dan memberikan kabar gembira tentang surga yang dijanjikan atau disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nah, karena itulah menjaga spirit takwa pasca Ramadan, tentu ini membutuhkan sikap istiqamah dalam diri setiap mukmin agar takwa yang telah mereka raih itu bisa terpelihara meskipun Ramadan telah berlalu. Ya, apatah saat ini kita masih dalam suasana ketika wabah pandemi COVID-19 masih ada di tengah kehidupan kita, yang belum melandai, meskipun penguasa atau pemerintah telah menyerukan untuk new normal, pada faktanya kurvanya belum melandai. Tentu bekal menghadapi wabah ini, sebagaimana bekal menghadapi kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat nanti, tidak lain adalah bekal takwa itu. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal kata Allah adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian berikutnya, para ulama juga menjelaskan tentang apa makna takwa itu. Secara bahasa, takwa bermakna takut pada Allah SWT. Sementara secara istilah, para ulama sering menyebutkan bahwa takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah SWT. Atau lebih spesifik lagi, takwa itu adalah fi'lul wajibat wa tarkul haram. Ya, melaksanakan semua yang Allah wajibkan dan meninggalkan semua yang Allah haramkan. Itulah makna takwa. Dan kemudian para ulama juga menjelaskan bahwasanya ketakwaan kepada Allah SWT adalah perkara yang wajib kita pelihara dalam bentuk ketakwaan yang hakiki. Dan bahkan Allah SWT melarang kita mati dalam keadaan tidak menjadi hamba yang beribadahnya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hai orang-orang mukmin, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Janganlah sekali-kali kalian mati kecuali menjadi muslim yang tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana ciri ketakwaan kepada Allah itu yang disebut dengan takwa yang hakiki? Al-Alim Syekh Abu Bushtah menjelaskan dalam kitab Qawaid Siyasah Islamiyah bahwa takwa yang hakiki itu dilaksanakan dengan setidaknya 3 ciri. Yang pertama, takwa hakiki itu dikerjakan dengan bersegera melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sebagaimana Allah perintahkan dalam surah Al-Imran, Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh 'iddatal lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ciri yang pertama adalah ketakwaan kepada Allah itu dikerjakan dengan bersegera, tanpa menunda-nundanya, ya, tanpa menunda-nundanya. Ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad bagi wanita muslimah, mereka langsung mengerjakannya tanpa menundanya. Ketika datang larangan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan khamar, maka mereka kaum muslim langsung meninggalkannya. Inilah yang terjadi pada zaman Nabi SAW, bagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ataupun kitab tafsir lainnya, berbagai hadis yang sahih menceritakan ketika turun ayat tentang perintah jilbab kepada para wanita muslimah di surah Al-Ahzab 9, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihina min jalabibihinna. Hai Nabi, katakan pada istri-istrimu, anak-anak perempuan dan seluruh wanita beriman, hendaknya mereka menjilbabnya sampai ke seluruh tubuhnya. Maka kala itu para sahabiah, para wanita muslimah di zaman Nabi tidak menunda pelaksanaan perintah tersebut karena ini perkara yang wajibkan kepada mereka. Maka langsung mengambil kain-kain di rumah mereka dan menyelimutkan kepada mereka, menutupi kepala mereka. Kemudian bahkan Nabi perintah mereka bagi yang memiliki kelebihan kain untuk memberikan kepada saudaranya yang tidak memiliki atau tidak memiliki jilbab atau tidak memiliki khimar. Mereka langsung menutup kain tersebut ke aurat mereka sehingga mereka bisa beraktivitas kembali di luar rumah. Begitu juga ketika turun ayat tentang larangan khamar pada zaman Nabi SAW. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya khamar, kemudian judi, berhalan dan undian nasib. Kata Allah Taala, sesungguhnya demikian itu adalah rijsun min 'amali syaitan. Itu adalah najis, kotoran dan merupakan perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhilah kata Allah Taala, semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Tatkala turun ayat ini, para sahabat Nabi SAW juga tidak menunda pelaksanaannya. Mereka langsung meninggalkan khamar karena mereka paham bahwa khamar ini diharamkan oleh Allah SWT. Mereka langsung membuang khamar di rumah mereka. Tanpa disebutkan dalam kitab tafsir, dalam asbab nuzul, ataupun dalam bagian hadis yang sahih, bahwasanya pada saat itu Madinah sampai banjir khamar karena para sahabat mereka membuang khamar mereka sampai membasahi dan membanjiri kota Madinah. Ini contoh bagaimana ketakwaan yang hakiki itu dilaksanakan dengan segera dan tidak ditunda-tunda. Kemudian yang kedua, takwa yang hakiki juga dijadikan kata Syekh atau Abu Bushtah dalam bentuk ketundukan seorang hamba kepada seluruh syariat Allah SWT tanpa ada sedikit protes dalam hati dan pikiran mereka. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surah Taubah, Allah berfirman, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin ketika mereka diperintahkan kepada hukum Allah dan Rasulnya untuk berhukum dengannya, mereka mengucapkan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, dan mereka lah orang-orang. Maka demikianlah praktek pada zaman Nabi SAW ketika datang hukum Allah SWT, syariat Allah SWT, mereka melaksanakannya dengan penuh ketundukan tanpa ada rasa protes sedikit pun dalam hati mereka. Pada zaman Nabi SAW turun ayat tentang riba misalnya. Allah berfirman, "Alladzi ya'kulu riba la yaqumu illa kama yaqumu alladzi yakhabbu asy-syaitanu al-mas." Dzalika bi annahum qalu inna al-bai'a mithlu riba wa halala Allahu al-bai'a wa harrama riba. Allah SWT menegaskan orang yang makan riba kata Allah
tidaklah berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang memasukkan syaitan. Karena mereka mengatakan jual beli sama saja dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ketika turun ayat itu, seluruh kaum muslimin menerima ayat itu dengan penuh keimanan, tanpa ada rasa protes sedikit pun dalam hati dan pikiran mereka. Mereka menerimanya dengan penuh ketundukan dan tidak ada sedikit pun protes dalam hati mereka. Karenanya seorang mukmin ketika datang hukum Allah SWT, mereka tunduk, menerima, dan tidak ada rasa protes, tidak ada rasa beban dalam hati mereka menerima syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dilarang oleh Allah SWT mengikuti perilaku orang-orang Bani Israel, kaum Yahudi pada zaman Nabi Musa, yang ketika datang hukum Allah pada mereka, syariat Allah pada mereka, mereka mengatakan sami'na wa asaina, kami dengar namun kami membangkang, kami tidak melaksanakannya. Dan yang Allah perintahkan kepada kita diperintahkan melaksanakannya dan ketundukan dan mengucapkan sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taat. Kemudian yang ketiga, ciri ketakwaan yang hakiki itu juga dijelaskan oleh Syekh atau Burusnah. Beliau mengatakan bahwa takwa hakiki itu ditandai dengan ketaatan total kepada seluruh hukum Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Sebagaimana yang Allah perintahkan dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang mukmin, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Maka seorang hamba yang bertakwa kepada Allah dan takwa hakiki, mereka senantiasa memelihara iman dan ibadah mereka kepada Allah. Mereka juga senantiasa makan minum, berpakaian dan berakhlak sehari-hari sesuai dengan tuntunan syariah. Bahkan seluruh urusan malah mereka, baik itu ketika mereka berbisnis, bekerja, berdagang, kemudian mengatur urusan rumah tangganya, berhidup bertetangga dengan tetangganya, hingga urusan sosial, politik, ekonomi, budaya, peradilan, pendidikan, semuanya mereka atur dan mereka laksanakan, mereka jalankan sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya, sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Demikianlah seorang hamba dikatakan hamba yang bertakwa dengan takwa yang hakiki. Sehingga tidaklah dikatakan seorang hamba itu takwa yang hakiki kalau dia rajin menunaikan sholat tahajud, namun pada saat yang sama dia masih menjalankan transaksi riba. Ya, dia masih terlibat dalam utang piutang dengan perbankan, dengan bank, dengan lembaga finansial, lembaga pembiayaan, dengan koperasi di kantor dan sebagainya. Semuanya itu jelas adalah transaksi riba. Ya, begitu juga tidak dikatakan seorang itu hamba yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meski dia naik haji berulang-ulang, namun pada saat yang sama dia masih mengumbar dengan tidak mengenakan khimar dan jilbab, padahal dia adalah seorang wanita muslimah yang mestinya diwajibkan mengenakan khimar dan jilbab. Begitu juga tidak dikatakan seorang hamba itu takwa kepada Allah dengan takwa yang hakiki. Meski dia seorang yang rajin mengerjakan sholat duha, dia rajin menunaikan sedekah, ya, dia rajin membantu saudara yang kesusahan, tangga yang kesusahan, namun pada saat yang sama dia masih menjalankan hukum, yakni hukum kufur. Dia adalah seorang hakim atau dia adalah seorang jaksa yang menjalankan hukum kufur. Misalnya menjalankan KUHP, ya, dalam menjalankan atau dalam memutus perkara di antara manusia. Sementara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur seluruh urusan kehidupan manusia. Pada intinya seorang hamba dikatakan takwa yang hakiki ketika hamba tersebut dia melaksanakan ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyegerakannya dan dengan penuh ketundukan. Ketaatan total yang tanpa tapi dan tanpa nanti. Sekali lagi, takwa hakiki adalah seorang hamba melaksanakan ketaatan total kepada Allah yang tanpa tapi dan tanpa nanti. Mereka menyegerakan ketaatannya dan mereka tidak protes sedikit pun. Dan dalam ketaatan mereka kepada Allah, mereka melaksanakan secara kafah, secara totalitas terhadap seluruh ajaran dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, lantas bagaimana takwa hakiki ini bisa terpelihara dan terjaga padahal bulan suci Ramadan telah berlalu? Ya, maka para ulama juga mengajarkan 4 hal yang mesti dilaksanakan agar kita mampu menjaga spirit takwa di luar atau setelah berakhirnya bulan suci Ramadan. Yang pertama yaitu setiap mukmin diwajibkan untuk menuntut ilmu. Bahkan ayat pertama yang turun kepada Rasulullah SAW itu adalah ayat perintah mempelajari dan membaca Al-Quranul Karim. Allah SWT berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Ayat ini adalah perintah untuk membaca Al-Quran, mempelajarinya. Ya, begitu juga Rasulullah SAW telah menegaskan dalam sabdanya, Talabul ilm fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu, kata Nabi, adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Karenanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menjelaskan bahwa fardu ain bagi setiap muslim, kata beliau, ya, untuk mempelajari Islam, untuk talabul ilm, yang menuntut ilmu, dan mempelajari setidaknya 2 perkara dalam Islam. Yang pertama ini menyangkut seputar akidah, dan yang kedua yang ini menyangkut seputar fikih. Fikih yang dimaksud di sini adalah fikih yang memang dia
mengamalkannya atau melaksanakannya dalam kesehariannya. Contoh misalnya seorang pedagang. Ya, kata Imam Malik dalam salah satu qaulnya, ya, jika ada seorang pedagang yang tidak mengerti fikih tentang hukum jual beli, kata beliau, maka pasti pedagang itu akan terjatuh pada dosa riba. Begitu kata Imam Malik. Nah, seorang petani, jika ada seorang petani tidak memahami fikih seputar pertanian, ya, hukum-hukum Islam seputar pertanian, maka bisa jadi dia akan terjatuh pada kemaksiatan ketika dia menggarap lahan pertaniannya. Begitu juga seorang suami. Ketika seorang suami tidak memahami dan tidak mengetahui fikih kewajiban sebagai suami atau fikih dalam rumah tangga, maka bisa jadi rumah tangganya, ya, itu tidak akan dia tidak akan merasakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ya, demikian seterusnya seorang mukmin diwajibkan, kata Imam Ghazali, mempelajari hukum-hukum Islam yang menyangkut soal ilmu fikih dalam hal ini yang berkaitan dengan kehidupan keseharian kita. Kemudian berikutnya, adapun ilmu di luar itu, ya, jadi ilmu lain di luar itu, thaqafah Islam yang lain di luar itu, maka para ulama sepakat bahwa ini hukumnya fardu kifayah. Ya, seperti misalnya ulumul Quran, ya, ulumul hadis, ya, kemudian ilmu usul fikih, ya, semuanya ini, ya, para ulama menyepakati ini adalah perkara yang fardu kifayah, ya, fardu ain. Artinya jika di antara kaum muslimin sudah ada yang faqih terhadap perkara-perkara ini, sudah memahami perkara-perkara ini, itu berarti kaum muslimin telah memiliki seorang mujtahid, ya. Dan kalau sudah ada seorang mujtahid, maka kewajiban itu gugur kepada muslim yang lain. Nah, ini yang pertama, setiap muslim diwajibkan mempelajari Islam, menuntut ilmu, ya, mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, ya. Dan dalam Islam, metode mempelajari Islam ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Metodenya adalah dengan metode talaqi, ya. Metodenya adalah dengan metode berguru kepada seorang atau beberapa orang ulama. Sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan, beliau membina para sahabat beliau di rumah Arqam bin Abil Arqam selama 3 tahun lamanya. Di situ para sahabat digembleng oleh Nabi SAW. Para sahabat senantiasa hadir di majelisnya Nabi, kemudian mendengarkan Al-Quranul Karim, mendengarkan hadis-hadis Nabi beliau sampaikan, dan mendengarkan berbagai nasihat-nasihat Nabi. Dan itulah metode yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nabi mewariskan ilmu kepada para sahabat. Kemudian para sahabat mewariskan ilmu kepada tabi'in. Lalu kemudian tabi'in mewariskan ilmu kepada tabi'ut tabi'in. Begitu seterusnya sampai kita saat ini. Karenanya para ulama mengajarkan kita diperintahkan menuntut ilmu, mempelajari Islam dengan berguru kepada seorang atau beberapa orang ulama yang sanad ilmunya sampai kepada Rasulullah SAW. Ya, sanad ilmunya bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Sehingga tidak dibolehkan seorang belajar, misalnya belajar Quran dia pelajari sendiri, otodidak, ya, atau belajar hadis dipelajari sendiri. Ya, kata para ulama, kalau ada seorang yang yang belajar Islam tapi tidak berguru, maka kata para ulama, gurunya adalah syaitan. Nah, karena itu setiap mukmin wajib, ya, mempelajari Islam, menuntut ilmu dengan talaqi, dengan berguru langsung kepada seorang atau beberapa orang ulama, ya, ataupun seorang yang faqih terhadap agama, meski dia bukan ulama, meski dia bukan mujtahid. Kemudian metodenya adalah dengan metode halqah, ya, yakni menghadiri halqah mereka, hadir dalam majlis-majlis mereka, dan menimba ilmu langsung kepada mereka. Ikhwani fillah rahimakumullah, bersih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, karena tidak mungkin, ya. Jadi tidak mungkin seorang fi'il wajibat wa tarkul haram, melaksanakan semua yang wajib dan meninggalkan semua yang haram, kalau mereka tidak memahami hukum Islam. Ya, adalah satu hal yang mustahil seorang hamba bisa senantiasa menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala kalau mereka tidak memahami hukum Islam. Ya, mengapa saat ini sebagian orang, ya, bisa kita katakan sebagian kaum muslimin, ya, itu terlibat dalam dosa riba misalnya. Ada yang utang di bank, ya, ada yang utang di finansial, ada yang leasing mobil, leasing motor, ada yang kredit rumah, ya, dan sebagainya. Ya, begitu juga ada sebagian saudara kita yang terlibat dalam akad-akad batil seperti asuransi, pegadaian, dan seterusnya, multi level marketing, karena ketidakpahaman mereka tentang hukum Islam. Ya, karena ketidaktahuan mereka tentang hukum Islam menyangkut perkara-perkara tersebut. Jadi letak penyebabnya adalah karena kebodohan mereka, karena ketidakpahaman mereka. Maka disinilah Islam mewajibkan setiap mukmin untuk mempelajari Islam agar mereka tidak terjatuh kepada kemungkaran dan kemaksiatan, dan agar mereka senantiasa melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, agar kita mampu menjaga spirit takwa pasca Ramadan, setiap mukmin juga diperintahkan untuk senantiasa menundukkan hawa nafsu mereka dan untuk senantiasa terikat pada hukum syariah dengan cara membiasakan diri untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengganti kebiasaannya
dari kebiasaan maksiat menuju kebiasaan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dalam bahasa hadis disebut sebagai hijrah. Inilah yang disebut dalam bahasa hadis disebut sebagai menundukkan hawa nafsu. Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih." Tidak beriman seorang di antara kalian, kata Nabi, sampai dia menjadikan hawa nafsunya mengikuti agama, risalah, syariat, ya Islam yang saya bawa, kata Nabi SAW. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga menerangkan, al-muhajir man hajara minal khataya wa dhunubih. Orang yang hijrah, kata Nabi, adalah orang yang meninggalkan segala kesalahan dan dosa-dosanya di masa yang lalu. Hadis yang lain Nabi terangkan, al-muhajir man hajara mimma nahiyallahu anhu. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya. Lalu yang mengganti kebiasaan maksiatnya menjadi kebiasaan taat, dan mereka senantiasa terikat pada hukum-hukum syariah Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitulah mereka menjadi hamba yang menundukkan hawa nafsu, karena mereka senantiasa melaksanakan apa Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan mereka meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang padanya. Dalam usul, para ulama menyebutkan al-aslu fil af'al at-taqayyud bil ahkam syariah. Asal hukum perbuatan manusia adalah terikat kepada hukum-hukum syariah yang 5. Yang pertama yaitu wajib atau fardu, yang kedua yaitu sunnah, mandub atau nafilah, yang ketiga makruh, kemudian yang keempat jaiz atau boleh atau mubah, dan yang kelima yaitu haram. Seorang mukmin yang terikat pada hukum syariah, yang menundukkan hawa nafsunya, yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan senantiasa melaksanakan seluruh yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga meninggalkan seluruh yang Allah haramkan atas mereka, dan mereka lalu berupaya untuk menambahkan, mengerjakan perintah-perintah yang sunnah atau nafilah atau mandub, seraya mereka meninggalkan perbuatan mubah atau jaiz yang sia-sia, termasuk mereka meninggalkan semua perbuatan yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin yang menjaga spirit takwanya kepada Allah, poin yang kedua ini, mereka menundukkan hawa nafsu dengan cara senantiasa terikat pada hukum syariah. Bentuknya adalah dengan meninggalkan kebiasaan maksiat menuju kebiasaan taat, yakni dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Utamanya mereka melaksanakan perintah yang wajib, perintah yang sunnah atau mandub, dan juga perbuatan-perbuatan boleh yang bermanfaat. Jadi perbuatan mereka sehari-hari hanya berkutat-kutit pada 3 hukum tadi. Yang pertama, kalau bukan hukumnya wajib, ya, atau perbuatan mereka hukumnya sunnah atau mandub, atau yang ketiga, perbuatan mereka adalah perbuatan yang boleh dan manfaat, bukan perbuatan boleh yang sia-sia. Dan dengan kata lain, mereka meninggalkan perbuatan haram, perbuatan makruh, bahkan mereka meninggalkan perbuatan boleh yang sia-sia. Karena Allah Subhanahu wa taala memuji dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang beriman. Salah satunya kata Allah, alladzina hum 'anil lagwi ma'ridun, yakni orang-orang yang menjauhi perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Kemudian yang ketiga, agar kita mampu menjaga takwa atau spirit takwa pasca Ramadan, maka kita juga wajib senantiasa melaksanakan aktivitas dakwah, ya, menyeru ke jalan Allah, beramar ma'ruf dan nahi munkar. Sebagaimana yang Allah perintahkan dalam firman-Nya, ud'u ila sabili rabbuka bil hikmah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Dan serulah manusia ke jalan Tuhan dengan hikmah, ya. Kemudian nasihatilah mereka dengan nasihat yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Maka Allah memerintahkan kepada setiap mukmin untuk menyampaikan dakwah. Ya, kata Syekh Ahmad Mahmud dalam kitabnya Dakwah ilal Islam, dia mengatakan bahwasanya dakwah ini adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ya, Rasulullah SAW misalnya mengajarkan dalam riwayat Muslim, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa lam yastati' bi lisanihi, wa lam yastati' bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Siapa saja, kata Nabi, yang menemukan kemungkaran, hendaklah dia merubah dengan tangannya. Nah, siapa yang bisa merubah kemungkaran dengan tangan? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, mereka adalah seorang suami yang punya kewenangan, kekuasaan terhadap istrinya dan anaknya. Maka suami boleh dan diperintahkan untuk merubah kemungkaran istri dan anaknya dengan tangannya. Kemudian siapa lagi? Tentu yang juga punya kemampuan merubah kemungkaran dengan tangan adalah para penguasa, ya, para penguasa muslim, ya, para penguasa kaum muslimin. Karena mereka punya kewenangan, mereka boleh menjatuhkan hukuman, sanksi, dan bahkan mereka mampu mencegah seorang berbuat kemungkaran, karena memang mereka memiliki salahiyah dan kewenangan untuk mengatur masyarakat. Kemudian fa'il mustati' fa bilisani. Kalau engkau tidak mampu merubah kemungkaran dengan tangan, kata Nabi, maka hendaklah merubahnya dengan lisan. Maka dakwah itu disampaikan dengan lisan, ya, kepada keluarga, tetangga, sahabat, ya, handai taulan dan sebagainya. Begitu juga kalau tidak mampu dengan lisan, kata Nabi SAW, wa illam yastati' fa biqalbi. Dan jika tetap tidak mampu dengan lisan, maka cukup dengan hatimu.
Karena itu adalah selemah, meskipun itu kata Nabi, dzalikat aful iman, itu adalah selemah-lemahnya iman. Maka setiap mukmin wajib menyampaikan aktivitas dakwah, beramar ma'ruf nahi munkar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dalam surah Ali Imran 104 adanya keberadaan kelompok Islam, harakah Islam, jamaah, partai politik yang melakukan aktivitas dakwah di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana yang Allah perintahkan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kalian, kata Allah, ada segolongan kaum yang menyeru kepada al-khair, yad'una ilal khair, menyeru kepada al-khair. Kata Imam Ibnu Katsir, yang maksud dengan yad'una ilal khair adalah yad'una ilal Islam, menyeru kepada Islam. Kemudian mereka beramar ma'ruf nahi munkar, dan kata Allah, merekalah orang-orang yang beruntung. Maka gerakan dakwah ini wajib ada di tengah-tengah umat. Kelompok-kelompok dakwah ini wajib ada di tengah-tengah umat, dan mereka beraktivitas dakwah kepada kaum muslimin. Tidak hanya kepada kaum muslimin, mereka juga beraktivitas dakwah kepada para penguasa. Karena Rasulullah SAW juga perintahkan kita untuk dakwah tidak hanya kepada sesama muslim, tapi juga dakwah kepada para penguasa muslim. Sebagaimana Rasulullah SAW menegaskan, afdalul jihad kalimatu haqqi 'inda sultanin jair. Seutama-utama jihad adalah mengucapkan kalimat yang benar di hadapan penguasa yang zalim atau penguasa yang bodoh. Maka ini poin yang ketiga, harus ada aktivitas dakwah ya agar spirit takwa ini terpelihara, karena setiap manusia itu adalah tempatnya lupa dan salah. Maka bisa jadi mereka tergelincir pada kemaksiatan. Maka disinilah pentingnya aktivitas dakwah setiap muslim, ya. Kemudian juga dakwah dalam skala kelompok atau partai politik atau gerakan dakwah kaum muslimin fardu kifayah, wajib bagi mereka untuk bersama-sama berjuang di tengah-tengah masyarakat, menyampaikan dakwah, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, agar setiap mukmin mampu menjaga spirit takwa meski Ramadan telah berlalu. Kemudian yang keempat, yang terakhir, agar spirit takwa terjaga pasca Ramadan, maka kaum muslimin juga wajib mengangkat seorang pemimpin yang menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, yang dalam khazanah fikih Islam itu disebut sebagai khalifah. Bentuk negaranya adalah bentuk khilafah Islamiyah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Hai orang-orang mukmin, kata Allah, taatilah Allah, taatilah Rasulnya dan pemimpin di antara kalian, yang apabila mereka berselisih pendapat, mereka mengembalikan kepada hukum Allah dan Rasulnya. Berkata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, berdasar ayat ini, kata beliau, wajib atas kaum muslimin mengangkat seorang pemimpin yang menjalankan hukum Allah dan Rasulnya. Maka wajib di tengah-tengah umat ada negara yang menerapkan sistem Islam, menerapkan syarat Islam, memerintah rakyatnya berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, juga melarang rakyatnya berdasarkan larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian juga menjatuhkan sanksi yang tegas, menjatuhkan ukubat, menjatuhkan hukuman yang tegas kepada siapa saja maksiat karena kebodohannya. Ya, meski dia sudah menipu ulama, namun karena dia terjatuh pada kemaksiatan dan kemungkaran, ya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, misalnya kalau di masa ini kita menyaksikan sebagian saudara-saudara kita, ya, orangnya ahli ibadah, rajin sholat berjamaah di masjid, rajin sholat tahajud, ya, mungkin juga rajin sholat duha dan seterusnya, rajin sholat sunnah, tapi tidak sedikit di antara mereka terlibat dalam transaksi riba, ya, masih terlibat dengan utang piutang riba. Bisa jadi itu mereka alami karena kebodohan mereka. Nah, ini disebut dengan khilaf. Ini disebut dengan khilaf karena kebodohan mereka. Ya, maka solusinya adalah mereka segera taubat nasuha. Ya, mereka segera taubat nasuha. Termasuk juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aunasiyah, seorang berbuat maksiat karena lupa. Ya, jika ada seorang yang lupa sehingga dia berbuat maksiat, maka ini pun tidak dicatat sebagai dosa. Misalnya berkaitan dengan puasa Ramadan yang kita kerjakan yang lalu, Nabi mengatakan, man nasiya tsumma aqala aw syarba, barang siapa yang berpuasa kemudian dia makan atau minum, barang siapa yang lupa kemudian dia makan atau minum, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyutimus syiyam, hendaklah dia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah lah yang memberi dia makan dan minum. Sehingga kalau ada seorang mukmin lupa sampai dia berbuat maksiat atau dia berbuat kesalahan, maka ini juga tidak dicatat sebagai dosa. Kemudian yang ketiga, yakrahuhu, dan apa saja yang dipaksakan kepada mereka. Nah, mana yang masuk kategori yakrahuhu, dipaksakan kepada mereka? Di antaranya adalah ketika diterapkan sistem kufur seperti yang ada sekarang. Contoh misalnya, Nabi SAW dalam riwayat An-Nasa'i, dalam kitab Nizam al-Iqtisad fil Islam, satu hadis yang sahih, Nabi bersabda, la yadkhul jannah sahibul maks. Tidak masuk surga, kata Nabi, orang yang memungut pajak atau biaya. Dalam pandangan Islam, pajak itu hukumnya haram. Ya, memungutnya juga haram. Nah, lantas pertanyaannya, lalu bagaimana dengan kita saat ini? Kita ini warga, masyarakat, rakyat yang diwajibkan pajak oleh negara. Yang kalau kita tidak membayar pajak, maka kita bisa dijatuhi atau ada implikasi hukum yang bisa menimpa kita, ya.
ada penjara yang siap menanti kita. Maka dalam keadaan seperti ini masuk kategori ikrahu, ya ikrah, ya keterpaksaan yang di dalamnya dosanya dicabut atau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena ini bagian dari pemberlakuan sistem kufur. Dalilnya adalah sebagaimana yang terjadi pada zaman Nabi. Pada masa Nabi SAW, Nabi dengan Siti Khadijah, istri beliau menikah pada saat itu masih berumur 25 tahun dan Khadijah berumur 40 tahun di masa jahiliyah, dan akad nikah mereka dengan cara jahiliyah, ya, bukan berdasarkan tuntunan Islam, karena memang Nabi belum diangkat menjadi Rasul, belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau belum menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan. Ini bentuk ikrah, ya, dipaksanya kita untuk tunduk pada hukum kufur, sebagaimana tadi saya sebutkan. Namun memang dalam perkara ini ada dua hal yang mesti kita pahami. Ya. Ada perkara yang kita tidak bisa memilih, artinya dipaksa kita mengerjakan maksiat. Ada juga perkara di mana situ kita bisa memilih. Contoh, ya, para PNS, ASN dan karyawan swasta dan sebagainya, terkadang kantor mereka mengharuskan, ya, menerima gaji-gaji mereka itu dari bank-bank yang ribawi, ya, dari bank-bank ribawi yang di sana ada transaksi bunga di dalamnya. Nah, seorang ASN ataupun karyawan swasta dia sudah berupaya agar bunganya dihilangkan di rekening tabungannya. Dia datang kepada pihak bank meminta agar tabungannya dinolkan bunganya. Namun ternyata pihak bank tidak menyetujui permintaannya. Nah, ini masuk kategori ikrah. Dia dipaksa karena dia dipaksa oleh negara untuk terlibat dalam dosa riba, gitu ya. Tetapi ada kalanya dia tidak dipaksa. Misalnya ada PNS atau ASN atau karyawan swasta, dia sebenarnya tidak dipaksa dan memang tidak dipaksa. Ini pilihan bagi dia. Dia ingin segera punya rumah, dia ingin segera punya mobil, maka SK PNS-nya itu disekolahkan di bank, ya. Dia kuliahkan di bank. Ada yang ngambil 3 tahun, ya, ada yang ngambil 5 tahun itu. Kalau 3 tahun mungkin D3 ya. Kalau ngambil 5 tahun S1 itu. Nah, itu ketika dia simpan SK-nya di bank berarti dia ngutang pada bank. Nah, dalam hal ini di situ dia diberi pilihan. Artinya negara tidak pernah maksa dia untuk utang di bank. Maka ini tidak masuk kategori ikrah. Jadi ada yang sifatnya memang ikrah dipaksa, sebagaimana saya contohkan tadi, seorang ASN, PNS atau karyawan swasta diwajibkan oleh kantornya untuk menerima dari bank konvensional dan tidak atau tertutup peluang baginya untuk dihapus bunga dari tabungannya. Ini namanya ikrah. Dia dipaksa untuk terlibat dalam dosa riba. Tapi ada juga yang di situ ada pilihan bagi dia. Misalnya tadi, ngutang di bank untuk beli rumah, beli mobil dan sebagainya. Ini pilihan bagi dia. Maka dia wajib menghindari dosa-dosa seperti itu, meskipun ini sifatnya sudah fenomena di tengah-tengah masyarakat. Ya, tidak boleh kita mengatakan ini boleh. Mengapa? Karena sudah fenomena di masyarakat. Kebanyakan orang seperti itu. Tidak boleh dikatakan seperti itu. Karena perkara yang haram tidak berubah menjadi halal, meski itu adalah menjadi uruf dan kebiasaan di tengah-tengah masyarakat. Jadi begitu bentuknya nanti pada perkara-perkara maksiat yang memang negara mewajibkan atau negara mengharuskan, dan seorang muslim tidak bisa menghindarinya. Ya, ketika dia menghindarinya maka ada implikasi hukum yang bisa menimpa dirinya, maka dalam perkara ini mereka dimaafkan dan tidak dicatat sebagai dosa. Adapun berkaitan dengan tadi yang ditanyakan oleh Akhuna Agus Salim tentang persekusi dakwah, ya, dalam kehidupan kita saat ini, ya betul kita mendapatnya saat ini dakwah Islam dipersekusi, para ulamanya difitnah dengan fitnah yang keji, kemudian juga dianggap sebagai buronan, DPO dan segala macam. Ini adalah zaman yang Imam Syafi'i sudah pernah memperkirakan hal ini. Ya, murid-murid Imam Syafi'i bertanya kepada beliau, ya Imam Syafi'i, di akhir zaman nanti kepada siapa kami berguru? Ya, kemudian beliau mengatakan, hendaklah kalian berguru kepada ulama yang, kata beliau, kata Imam Syafi'i, hendaklah kalian berguru kepada ulama yang dibenci oleh orang-orang fasik, dibenci oleh orang-orang kafir, dibenci oleh orang zalim. Dan janganlah kalian berguru kepada ulama yang disukai oleh orang-orang kafir, oleh orang zalim, orang-orang fasik. Kemudian berikutnya, bahwa ketika saat ini terjadi benturan di tengah-tengah masyarakat, di mana rezim melakukan persekusi terhadap dakwah, ini juga sesungguhnya bagian dari sunnatullah, bahwa dipastikan kebenaran itu akan berbenturan dengan kebatilan sampai hari kiamat. Sebagaimana apa yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, dalam kita baca dalam kitab-kitab sirah, bahwa Nabi SAW ketika berdakwah di tengah-tengah masyarakat Arab, ketika itu beliau menghadapi para penguasa-penguasa zalim, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, dan para pemimpin Quraisy lainnya, termasuk para pemimpin-pemimpin kufur lainnya. Ya, dan beliau mendapatkan penganiayaan, penyiksaan, bahkan ancaman pembunuhan. Dan karena itulah ini adalah merupakan sunnatullah yang pasti juga tentu akan dialami oleh kaum muslimin saat ini. Justru sebaliknya, kalau kita dakwah itu tidak mengalami persekusi, tidak menghadapi tantangan, ini dipertanyakan, jangan sampai kita ini bukan berdakwah. Ya, jangan sampai kita ini bukan berdakwah ke jalan Allah SWT, atau jangan sampai dakwah kita ini belumlah sejalan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena itulah ini situasi yang
situasi yang memang sudah nyata terjadi dan sudah pasti akan terjadi, ya, karena memang Rasul mengalami hal itu. Maka tugas kita adalah dalam keadaan seperti ini kita wajib bersabar senantiasa setelah istiqomah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah pun memerintahkan dalam surah Al-Asr, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kalian senantiasa saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Di antara makna ayat ini kata ulama adalah seorang mukmin dalam berdakwah wajib menyatakan kesabaran di dalamnya, karena dakwah itu pasti membutuhkan kesabaran. Dakwah itu tidak akan pernah sepi dari onak dan duri dan berbagai macam tantangan dan hambatan. Bisa. Iya, yang pertama, tentu kita diperintahkan untuk senantiasa bersabar dan bersyukur. Karena kata Nabi SAW, sabar dan syukur itu adalah bagian iman. Separuh iman itu sabar, dan separuh iman itu syukur. Allah SWT misalnya merintahkan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang mukmin, jadikanlah sabar dan salat kalian sebagai penolong kalian. Allah bersama dengan orang-orang sabar. Juga Allah perintahkan kita senantiasa bersyukur kepadanya. Allah berfirman, Adzkuruni dzkurukum, ashkuruni wala takfurun. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Dan bersyukurlah aku, dan jangan mengkufuri nikmat. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kaum muslimin juga wajib senantiasa berikhtiar. Jadi bukan cuma sabar dan syukur, tapi mereka diwajibkan berikhtiar dan berusaha. Karena Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum hingga mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Misalnya berkaitan dengan wabah saat ini, kita wajib berikhtiar, berusaha agar wabah ini segera berakhir dengan memutus mata rantainya, dengan misalnya berusaha semaksimal mungkin melaksanakan berbagai ikhtiar usaha ya, sebagaimana yang diajarkan atau protokol kesehatan yang diajarkan oleh para